Kita pasti sering mengalami yang namanya marah. Punya perasaan marah adalah sesuatu yang wajar. Nabi, sahabat, dan para ulama juga pernah marah. Namun, yang paling penting untuk diperhatikan adalah atas dasar apa kita marah dan bagaimana kita menyikapi gejolak itu. Yaitu, memilih untuk menahannya atau membiarkannya hingga memunculkan perilaku lanjutan seperti berkata kasar, melukai orang lain, merusak barang, dan semacamnya. Dikutip oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa ketika amarah kita memuncak, ada dua cara luapan emosi itu bisa diredam. Pertama adalah dengan ilmu, dan kedua yaitu dengan amal. Dari segi ilmu, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, berpikir tentang ayat atau hadis Nabi, yaitu hadis tentang keutamaan menahan amarah, memaafkan, bersikap ramah, dan menahan diri sehingga dirinya terdorong untuk menggapai pahalanya dan mencegah dirinya untuk membalas serta dapat memadamkan amarahnya. Kedua, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan amarahnya. Apakah ia aman dari murka Allah di hari kiamat? Padahal ia sangat membutuhkan pengampunan. Ketiga, menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Memikirkan bagaimana sergapan musuh untuk membalasnya, menggagalkan rencana-rencananya, serta bahagianya musuh saat ia tertimpa musibah, padahal seseorang tidak bisa lepas dari musibah-musibah. Takut-takutilah diri sendiri dengan dampak buruk amarah di dunia, bila ia belum bisa takut dari siksaan di akhirat kelak. Keempat, berpikir bagaimana buruknya muka ketika marah. Bayangkan bagaimana raut muka orang lain saat marah, berpikirlah tentang buruknya marah di dalam dirinya, berpikirlah bahwa saat marah ia seperti anjing yang membahayakan dan binatang buas yang mengancam. Berpikirlah untuk menyerupai orang ramah yang dapat menahan amarah layaknya para nabi, wali, ulama, dan para manusia bijaksana. Berilah pilihan untuk dirimu. Apakah lebih memilih serupa dengan anjing, binatang buas, dan manusia-manusia hina? Ataukah memilih untuk menyerupai ulama dan para nabi di dalam kebiasaan mereka? Kelima, berpikir tentang sebab yang mendorongnya untuk membalas dan mencegahnya dari menahan amarah. Misalnya, ketika dalam hati terdapat bujuk rayu setan. Sesungguhnya orang ini membuatmu lemah dan rendah serta menjadikanmu hina di mata manusia. Maka jawablah dengan tegas di hatimu. Aku heran denganmu. Kamu sekarang mencemoohku karena menahan diri, sedangkan kamu tidak mencemooh dari kehinaan di hari kiamat. Kamu tidak khawatir dirimu akan hina di sisi Allah, para malaikat, dan para nabi. Ketika ia menahan amarah, maka seyogianya menahan amarah karena Allah. Yang demikian itu bisa membuatnya agung di sisi Allah. Sedangkan dari sisi amal, cara menahan amarah adalah dengan berzikir membaca ta'awudz, kemudian berusaha menenangkan diri. Carilah posisi yang lebih rileks. Bila dalam keadaan berdiri, maka bisa berganti posisi dengan duduk. Jika dalam keadaan duduk, bisa berganti posisi dengan tidur miring. Dianjurkan pula berwudu dengan air dingin. Barangkali ekspresi kemarahan menurut sebagian kalangan adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan ketegasan, keberanian, dan keperkasaan. Mereka tidak sadar bahwa yang demikian tersebut timbul dari kebodohannya. Pelakunya tidak mengerti bahwa untuk menunjukkan keberanian tidak harus bersikap demikian. Bahkan menurut Al-Ghazali perbuatan tersebut menunjukkan sakitnya hati dan kurangnya akal. Orang yang bodoh tentang hal ini bisa diobati dengan dibacakan kepadanya hikayat-hikayat tentang ahli pemaaf dan kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari mereka. Semoga bermanfaat.